Assalamualaikum, halo, saya Destia Rosamadiana. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari jurusan Elektronika dan Instrumentasi dari Universitas Gadjah Mada. Di program Digistar Internship, saya mendaftar di posisi Data Analyst dan Visualization. Saya sangat tertarik dengan dunia AI dan data, terutama bagaimana kita menggali informasi dari data, lalu menyampaikannya secara visual agar mudah dipahami dan memberikan dampak nyata. Selama hampir 3,5 tahun kuliah, saya tidak hanya berfokus pada bidang akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi dan berbagai proyek mandiri untuk mengasah kemampuan saya secara langsung di dunia nyata. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Biro Manajemen Sumber Daya Manusia di Himpunan Elektronika dan Instrumentasi atau HMEI, di mana saya belajar banyak tentang pengelolaan tim dan pengembangan potensi anggota. Selain itu, saya juga aktif di Alien Research Club atau ERC dan pernah dipercaya menjadi Project Manager sekaligus Sekretaris dalam proyek pengembangan sistem berbasis teknologi yang melibatkan kerja tim, koordinasi teknis, serta penyusunan dokumentasi yang sistematis. Telkom Indonesia adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi, komunikasi digital, dan jaringan telekomunikasi. Dengan peran strategisnya dalam transformasi digital nasional, Telkom menjadi ekosistem yang sangat relevan bagi generasi muda untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi. Oleh karena itu, melalui program Digistar Internship, saya melihat kesempatan besar untuk mengasah potensi, belajar langsung dengan para profesional Telkom, serta menguji kemampuan diri saya dalam lingkungan kerja digital yang inovatif dan dinamis. Saya berkomitmen untuk memberikan dedikasi penuh, menyelesaikan setiap tugas dengan tanggung jawab tinggi, dan berkontribusi aktif di setiap tim atau proyek yang akan saya jalani nanti. Berbicara kesibukan, saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir dengan fokus pada pengembangan sistem segmentasi persepsi pada malam hari pada kendaraan otonom dengan menggunakan metode Domain Adaptation dan Deep Learning. Selain itu, saat ini saya juga tengah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan selama 50 hari, di mana saya menjalankan program kerja yang saya inisiasikan sendiri, yaitu mendorong kemajuan desa melalui digitalisasi. Di sela waktu tersebut, saya juga aktif dalam mengajukan proyek-proyek individual, terutama di bidang data, machine learning, ataupun di AI, sebagai upaya untuk terus meningkatkan skill teknis maupun untuk meningkatkan portofolio saya. Bagi saya, belajar tidak hanya dari kelas ataupun hanya dengan buku, tetapi juga dari proses menciptakan solusi nyata sekecil apapun itu. Jadi berbagai aktivitas yang telah saya lakukan sebelumnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya mengembangkan suatu sistem face classification dengan metode SVM, yang mana adalah proyek ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah yang saya jalani semester lalu. Saya bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengumpulan data wajah, kemudian training model menggunakan face embedding dan SVM, hingga implementasi real time di kamera webcam laptop. Tantangan utama dalam proyek tersebut adalah keterbatasan pada data dan perangkat, tetapi saya mengatasinya dengan cara melakukan data augmentasi dan optimasi pada modelnya. Hingga akhirnya sistem ini berhasil mencapai pada akurasi di 97%, dan akhirnya saya dapat mendemonstrasikan ini di forum akademik di kampus. Dari sini saya belajar bahwa pentingnya proses dalam problem solving dan eksperimen, serta bagaimana membangun sistem yang sederhana tetapi dapat berdampak secara nyata. Selain itu, saya juga pernah mengikuti virtual internship sebagai data science di Rakamit Akademik yang bekerja sama dengan ID Expander. Selama 1 bulan, saya mengerjakan proyek untuk memprediksi resiko kredit dengan menggunakan machine learning. Saya melakukan eksplorasi data, kemudian pre-processing data, dan membuat fitur baru. Lalu membangun dan membandingkan beberapa model seperti Random Forest, LightGBM, dan CatBoost. Model terbaik berhasil mencapai akurasi 98% berdasarkan cross validation.
Selain itu, saya juga menemukan insight baru bahwa fitur seperti recoveries dan revolving utilization itu sangat memengaruhi klasifikasi risiko. Dari pengalaman ini, saya belajar tentang alur proyek data science secara keseluruhan, mulai dari memahami kebutuhan bisnis hingga menyampaikan insight secara visual dan mudah dipahami. Tool yang saya gunakan sehari-hari, yang familiar saya gunakan sehari-hari, yang pertama adalah Python. Saya memberi nilai kemampuan saya dalam menggunakan bahasa pemrograman Python di angka 9/10. Saya juga biasa menulis dan melakukan pemrograman di Jupyter Notebook ataupun di Google Colab. Saya memberi level pada kemampuan saya di angka 9/10. Selain menggunakan Jupyter Notebook ataupun Google Colab, saya juga menggunakan VS Code atau Visual Studio Code dengan kemampuan saya di angka 8/10. Aplikasi VS Code atau Visual Code bisa saya gunakan ketika saya sedang mengerjakan proyek yang lebih kompleks dan ketika perlu integrasi dengan banyak file. Untuk visualisasi, saya menggunakan Power BI dan Excel tergantung kebutuhan, baik untuk membuat dashboard interaktif ataupun eksplorasi data yang cepat. Untuk Power BI, saya menilai kemampuan saya sebesar 8/10. Sedangkan untuk Excel, saya menilai kemampuan saya sebesar 8/10. Tools-tools ini sangat membantu saya dalam mengerjakan proyek-proyek data dari awal hingga akhir, mulai dari eksplorasi, kemudian pemodelan, hingga penyampaian insight secara visual. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video resume saya. Saya sangat antusias untuk bisa belajar, tumbuh, dan berkontribusi melalui program di Star Class Internship Telkom Indonesia. Saya percaya bahwa dengan semangat belajar, kolaborasi, dan konsisten, saya dapat memberikan kontribusi yang positif sekaligus terus berkembang secara pribadi maupun profesional. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari program ini. Sampai jumpa di tahap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.